Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 6 hanya ingin dijadikan sebagai istri simpanan. Mungkin Ozu membenciku karena aku merebut papanya dari mamanya. Menyadari itu aku jadi merasa bersalah. Aku tidak berniat demikian. Tetapi pasti pandangan siapapun akan sama menilaiku, seperti perkataan Mas Sean dulu padaku. Menikah dengan pria bersuami bisa dianggap pelakor, tidak peduli apapun alasan sebenarnya. Ya sudah Mas, ayo kita turun. Aku tersenyum pada Mas Sean. Namun Mas Sean malah balas menatapku dengan alis menyatu. Cek kalian bisa buka-bukaan lagi setelah sarapan? Perkataan itu lagi keluar begitu saja dari mulut pemuda di ambang pintu itu. Apa sih, bikin kesel saja. Lee, kamu belum ambilkan celana untukku. Seketika mataku memindai penampilan Mas Sean. Dan benar saja, pria yang baru kupakaikan dasi itu belum memakai celananya. Hanya handuk yang menutupi setengah pahanya ke atas. Pantas saja, Ozu berkata begitu. Sekalinya penampilan Mas Sean yang masih belum lengkap. Aku segera membantu Mas Sean pakai celana. Biar bagaimanapun tangan Mas Sean masih sakit. Awalnya Mas Sean ingin dibantu Pak Parno. Salah satu pelayan pria di rumah Mas Sean. Namun aku tidak mengizinkannya. Aku ingin menjadi istri yang baik untuk Mas Sean. Pria yang dengan baik mau menanggung biaya hidupku. Mandilah, aku menunggu di meja makan, kata Mas Sean sebelum meninggalkan kamar kami. Bahkan beliau sempat mengecup keningku sekilas. Jangan lama-lama mandinya, aku bisa mati kelaparan. Ozu berteriak, yang membuatku kesal sekaligus merasa bersalah. Aku turun setelah selesai mandi, rambutku yang sedikit basah kubiarkan saja tergerai. Segera aku duduk di hadapan Mas Sean, namun suara Ozu membuatku urung. Kursi itu milik Mama. Tekan pemuda itu yang membuat aku segera berdiri dan pindah ke sebelah Mas Sean. Ozu, Mas Sean sedikit menegur. Mungkin Mas Sean sedikit kasihan padaku yang terlanjur duduk. Padahal aku sama sekali tidak keberatan untuk pindah. Bahkan seandainya aku diminta duduk di lantai, aku sama sekali tidak masalah. Tidak apa-apa, Mas. Aku langsung menyela, takut nanti justru terjadi keributan jika Mas Sean menegur Ozu. Bisum dan Yuyun sudah menyiapkan aneka menu di meja makan, yang ku perkirakan lebih luas dari tempat tidurku di desa. Tidak hanya meja yang mewah, namun segala yang ada di atasnya juga begitu menggiurkan. Belum rasanya air liurku akan menetes hanya dengan melihatnya. Ambilkan nasi untuk Tuan Sean Lee. Bisik Bisum, aku mengerti dan langsung membalik piring Mas Sean untuk ku isi nasi. Cukup, kata Mas Sean setelah aku menuang 2 centong nasi. Pakai jamur dan brokoli saja. Mas Sean menunjuk menu yang dia mau.
Aku melirik tangan Mas Sean. Biar ku suapi ya, Mas. Tawarku. Ya, kalau kamu tidak keberatan. Jawab Mas Sean. Tentu saja aku tidak akan keberatan. Sekedar menyuapi apa susahnya. Aku melihat pada Ozu. Pemuda itu makan dengan lahap. Meski sesekali dia mencuri pandang ke arahku, aku pura-pura tidak tahu. Suap dirimu juga, Li. Tiba-tiba Mas Sean membuatku kaget. Suapi juga kamu, kita makan bersama biar sama-sama kenyang. Mas Sean berkata sambil menatap wajahku yang mungkin tak enak dipandang. Dapat ku dengar suara sendok yang dihempaskan di atas piring. Aku selesai. Ozu berdiri. Pa, aku pergi duluan ke tempat Mama. Ucap Ozu pada Mas Sean. Ya, Papa akan segera menyusul. Tidak ada jawaban lagi dari Ozu. Pemuda itu langsung melangkah pergi. Meninggalkan aku dan Mas Sean yang masih sarapan. Mungkin aku pulang agak sore. Kamu bisa istirahat atau melakukan sesuatu yang membuatmu nyaman di sini? Ya, Mas. Li, maafkan sikap Ozu, dia hanya terlalu terkejut mungkin. Iya, Mas, Lili ngerti. Mas Sean tersenyum dan mencium keningku, hal yang sering dilakukan Mas Sean padaku. Akhirnya aku kembali ke kamar saat Mas Sean sudah pergi. Namun baru saja aku berjalan menuju tempat tidur. Pintu kamar terbuka dengan suara keras dan terbanting. Aku terkejut bukan main melihat Ozu yang tiba-tiba masuk kamarku bersama Mas Sean. Tidak hanya itu, Ozu bahkan menguncinya dari dalam dan menarik anak kunci itu untuk segera dimasukkan ke dalam kantong celananya. Aku langsung beringsut mundur, mengingat aku hanya berdua dengannya, membuat hatiku bergejolak dan khawatir. Kamu tidak bisa masuk kamar orang sembarangan, ucapku, dengan terus melangkah mundur, hingga aku tersudut di sisi ranjang. Ini kamar papaku. Iya, tapi dia sedang tidak ada. Dan seharusnya kamu tidak boleh menerobos masuk ke dalam kamar dengan sembarang. Aku mulai gugup. Karena Ozu terus mendekat. Ya Allah, apa yang akan pemuda ini lakukan padaku? Batinku menjerit takut. Apa yang kau lihat dari papaku? Hartanya, nama besarnya, atau kemapanannya? Ozu mendesis marah, dengan bibir yang terus mengeluarkan pertanyaan menyudutkan. Jawab. Aku terkejut dengan bentakannya. Aku tak pernah berpikir sebelumnya jika anak tiriku benar-benar sebesar ini. Dan dengan mudah akan menginterogasi diriku sesuka hatinya. Meskipun aku menikah dengan Mas Sean karena Mas Sean memang mampu. Tapi aku tidak berniat untuk mencuri dia dari siapapun. Aku hanya ingin dijadikan sebagai istri simpanan. Tapi jika takdir mempertemukan aku dengan anak Mas Sean secepat ini, aku harus bisa menghadapinya. Karena ini memang sudah risiko yang harus kutanggung. Aku tidak mengincar semuanya. Jawabku, yang dibalas gelak tawa oleh Ozu. Gelak tawa mencemooh lebih tepatnya.
Aku sadar, meskipun aku menjelaskan tidak ada yang akan mempercayaiku. Begitu juga dengan Ozu. Tentu saja melihat papanya menikahi gadis yang seumuran dengannya, Ozu pasti kecewa. Siapapun juga akan berpikir jika aku mau menikah dengan Mas Sean karena harta. Tolong keluarlah, aku mohon. Sangat tidak pantas jika sampai Bisum atau Yuyun melihat kita hanya berduaan di kamar. Aku berusaha memohon. Kau ingin mengusirku? Ozu melotot menatapku. Aku tidak berhak meminta itu padamu. Ini rumahmu. Akulah yang menumpang di sini. Tapi untuk saat ini tidak pantas rasanya jika kita berada dalam satu kamar. Terlebih dalam keadaan terkunci. Entah bagaimana aku bisa meluluhkan hati putra suamiku ini. Aku benar-benar khawatir jika Bisum atau Yuyun memergoki kami dan berpikir macam-macam. Tiba-tiba air mataku mengalir. Air asin itu tak mampu lagi kutahan. Ternyata keinginan sederhana yang kuimpikan tak bisa berjalan tanpa hambatan. Lagi-lagi takdir membuatku harus berjuang. Kali ini bukan soal mencari sesuap nasi. Namun soal meraih kepercayaan seseorang, pemuda yang bahkan baru kutemui hari ini. Aku tidak bisa kau tipu dengan air mata buaya. Tuduhnya melihatku semakin tajam. Aku mengerti, karena aku memang manusia bukan buaya. Jadi air yang keluar dari mataku jelas bukan air mata buaya. Jawabku, juga berusaha menghapus air mata. Tubuhku didorong kuat hingga aku terjerembab ke tempat tidur. Aku bisa saja menidurimu jika aku mau. Sayangnya aku jijik hanya melihat tubuh wanita yang rela tidur dengan pria berumur hanya karena uang. Aku hanya diam mendengarkan caciannya. Rasanya percuma aku membela diri, karena posisiku memang salah. Akulah sang perebut suami dari istrinya. Akulah sang perebut papa dari anaknya. Namun aku masih memiliki hati dan tidak akan merebut apa yang mereka punya untukku seutuhnya. Kenapa diam? Kau merasa terhina? Lagi-lagi Ozu terus memojokkan aku. Semuanya benar, apapun yang kamu ucapkan benar. Sekarang kumohon keluarlah dari kamar ini, aku sedang ingin sendiri. Aku sampai mengatupkan kedua tanganku di dada. Ini adalah usaha terakhir yang bisa kulakukan agar Ozu bersedia keluar dari kamar ini. Aku pastikan setelah ini hidupmu tidak akan tenang. Ozu mengancamku dengan tatapan tajamnya. Aku tak membantah ucapannya. Aku juga mulai lelah membela diri di hadapan Ozu. Biasanya, orang yang membenci kita akan merasa senang. Jika kebencian mereka kita tanggapi dengan kebencian dan emosi juga. Mereka akan semakin menjadi-jadi. Tetapi akan sebaliknya apabila kita tidak membalas kebencian mereka. Dengan berusaha tetap diam dan tenang, mereka akan diam karena merasa terabaikan. Usahaku membuahkan hasil. Melihatku tak melawan bahkan berusaha mendebatnya. Ozu segera mengeluarkan kunci dari sakunya. Gegas menempelkan pada tempatnya. Memutarnya dan suara bantingan pintu kembali terdengar. Aku sebenarnya juga takut.
tapi aku berusaha agar tampak tegar di hadapan Ozu. Aku khawatir jika aku terlihat lemah dia akan terus membuatku tertekan. Lily. Bisum menghampiriku dengan tergopoh-gopoh. Apa Tuan Muda menyakitimu? Aku mendengar dia terus mengancam Muli. Bisum terlihat sangat khawatir. Aku tersenyum menenangkannya dan mengatakan bahwa mungkin Ozu butuh waktu untuk menerimaku sebagai istri papanya. Tuan Muda memang seperti itu. Sebenarnya dia baik, Li. Hanya saja mungkin dia terlalu kaget melihat Mama sambungnya. Yang masih sangat muda sepertimu, tutur Bisum padaku. Aku mengangguk saja. Sebenarnya tidak terlalu pantas menurutku saat orang menganggap diriku Mama sambung. Karena mama kandung Ozu memang masih ada, aku memang pantas dianggap musuh bagi Ozu. Karena aku telah menjadi orang ketiga di keluarganya. Li, Tuan Sean pasti punya alasan mengapa menjadikanmu istri. Memilihmu, bukan wanita lain, jangan khawatiran apapun. Cukup jadilah istri yang baik untuk Tuan Sean. Bahagiakan suamimu, karena dia juga yang akan membahagiakanmu. Lagi-lagi Bisum memberi nasihat seperti layaknya seorang ibu. Aku mengangguk mengiyakan, aku juga langsung memeluknya. Aku senang masih ada orang yang memberiku nasihat seperti ini. Yuyun kemana, Bi? Tanyaku setelah merasa lebih tenang. Kuliah, dia ada jam pagi. Bisum tersenyum. Aku juga baru tahu jika ternyata Yuyun adalah putri kandung Bisum. Suaminya dahulu adalah sopir Mas Sean. Namun kini suami Bisum sudah meninggal dunia. Bisum masih mengabdi sama Mas Sean. Bahkan Mas Sean juga yang membantu Yuyun untuk kuliah. Bisum sudah bekerja sejak Mas Sean muda. Oh, pantasan sepi. Aku tersenyum. Kamu mau kue, Li? Tadi Bibi buat kue kering. Ah, kenapa Bisum nggak panggil aku? Aku jadi merasa telah melewatkan kesempatan untuk belajar bikin kue. Lah tadi kan masih ada Tuan Sean, mana berani Bibi ganggu kalian. Mas Sean. Sapaku saat Mas Sean masih berada di ambang pintu kamar yang sama kami tempati. Kadang aku masih saja lupa jika sekarang aku sudah tidak sendiri. Ada suami yang hidup denganku sekarang. Maaf, aku pulang telat, Mas Sean memberitahu. Tidak apa-apa, Mas. Ucapku seraya meraih tangannya yang hangat untuk kusambut dan kutempelkan di kening. Ini untukmu. Mas Sean memberikan 2 tas karton padaku dari sebelah tangannya yang bahkan masih diperban. Kenapa Mas repot-repot begini, padahal tangan Mas masih sakit? Ucapku sambil menerima bingkisan itu dengan cepat. Bukan karena senang, aku lebih khawatir dengan tangan Mas Sean yang menanggung beban. Itu ponsel dan susu untukmu. Meskipun tidak enak karena pemberian Mas Sean yang menurutku berlebihan. Aku tidak lupa mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Mas. Jangan terus mengucapkan terima kasih, Li. Sekarang kamu istriku.
Apa yang kuberikan untukmu adalah kebutuhan yang seharusnya memang menjadi kewajibanku. Aku dituntun ke arah ranjang, dan kami saling duduk bersebelahan. Mama Ozu sedang berlibur ke Singapura. Kata Mas Sean sambil menatapku. Aku tidak tahu mau bertanya apa. Karena aku juga takut salah ngomong, sehingga aku hanya diam menyimak. Padahal aku ingin membahas persoalan Ozu padanya, dia malah sibuk keluyuran. Aku dapat melihat kekesalan Mas Sean. Tapi aku bisa apa, selain menyimak dan mendengarkan. Ozu pulang karena tidak mau tinggal di asrama kampus. Padahal semua harus tinggal untuk 1 tahun pertama. Mau jadi apa anak itu jika terus-menerus harus mendapatkan perlakuan khusus? Tidak selamanya kita terus sehat dan mampu memenuhi kebutuhannya yang mewah. Aku tidak tahu dari mana keberanianku dapat. Namun melihat Mas Sean yang mengomel begitu aku jadi khawatir. Ku raih tangannya yang tak terluka. Kemudian ku genggam lembut. Maksudnya aku ingin memberi sedikit ketenangan. Semua yang kulakukan juga untuk kebaikannya. Apa aku salah? Tanya Mas Sean padaku. Tidak, Mas Sean pasti ingin memberikan yang terbaik untuk Ozu. Ucapku menanggapi, entah benar atau tidak. Karena aku mana ngerti asrama atau apa yang dimaksud suamiku soal peraturan kampus. Hanya rasanya tidak enak saja jika aku tak menjawab pertanyaannya. Apa kamu tidak keberatan menungguku untuk siap menyentuhmu? Dan menyempurnakan pernikahan kita, Li? Tiba-tiba saja Mas Sean mendekatkan wajahnya padaku. Pertanyaannya juga membuatku deg-degan. Iya, Mas. Meskipun aku sendiri belum terlalu siap untuk menjadi istri seutuhnya untuk Mas Sean. Namun aku akan berusaha memenuhi apa yang pria itu butuhkan. Karena Mas Sean lah yang akan memenuhi kebutuhanku. Aku akan menyimpan nasihat berharga Bisum. Bersambung.